Zikir itu pernah gak sih ibu-ibu mampu zikir 100 kali membaca la ilaha illallah. Tetapi dari zikir la ilaha illallah itu berapa kali kita ingat sama Allahnya? Apa sama sekali gak ingat sama Allah? Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, biasa aja gitu, gak ada efek apa-apa gitu, la ilaha illallah aja gitu. Pernah merasakan seperti itu? Itu yang harus kita lakukan adalah pembersihan jiwa kita. Kalau kata Buya Ar-Razi, mungkin kita istighfarnya belum sungguh-sungguh. Ketika kita berzikir kepada Allah tapi kita tidak menemukan kemanisan dalam menyebut la ilaha illallah, padahal la ilaha illallah itu adalah afdal zikri fa'alam annahu la ilaha. Padahal zikir itu adalah zikir yang paling afdal, yang paling utama. Tapi kita nggak merasa manis, nggak merasa nikmat mengucapkan la ilaha illallah. Itu mungkin karena hati kita yang kotor. Maka perlu pembersihan jiwa. Bagaimana membersihkan jiwa kita? Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar untuk membersihkan jiwa kita. Jadi istighfar itu bukan hanya membersihkan jiwa kita, tetapi memudahkan segala hajat-hajat kita. Jadi istighfar itu bukan hanya untuk membersihkan hati kita, tetapi memudahkan untuk tercapainya segala impian kita, segala cita-cita kita, segala hajat-hajat kita. Istiqomahkan dalam istighfar ya Bu. Kita misalkan sedikit ada amarah atau sedikit ada hasad, sedikit ada angkuhnya, sedikit ada riaknya, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kan kita nggak tahu ya Bu, kapan kita meninggal dunia. Apakah 1 jam lagi, apakah 1 menit lagi, apakah 1 minggu lagi, ataukah 1 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Yang pasti yang namanya kematian itu sudah pasti ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti bertemu dengan yang namanya kematian. Dan kehidupan yang paling lama itu adalah setelah kehidupan di dunia ini. Nah ibu-ibu, kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu, walaupun kita misalkan gak ingat sama Allah, tapi kamu jangan pernah memutus yang namanya zikrullah. Mudah-mudahan dengan awalnya kamu tidak ingat kepada Allah, tapi kamu tetap zikrullah dalam keadaan tidak ingat. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajatmu sehingga engkau akan mencapai yang namanya cinta kepada Allah dan kamu ingat kepada Allah. Jadi kalaupun kita belum bisa ingat sama Allah misalkan dalam zikir, tapi jangan pernah tinggalkan zikrullah. Jangan pernah putus zikrullahnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena insya Allah engkau akan Allah tinggikan derajatnya. Jadi zikrullah kita, ingat kepada Allah, jangan pernah putus ya Bu ya. Bismillah, kita akan berusaha bersama-sama untuk tidak terputusnya zikir kita kepada Allah. Menyaksikan dan ma'rifat mengenal Allah, penglihatannya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan penyaksian dan kesadaran yang mendalam. Niscaya dia akan mencintai Allah. Gini, ibu-ibu keluar dari rumah, melihat hujan, Masya Allah, tidak ada yang mampu menurunkan bintik-bintik hujan yang begitu banyak ini, ribuan bintik hujan ini, kecuali Engkau ya Allah. Tafakkur, zikrullah, itu namanya melihat alam ini terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya Allah, Engkau yang maha karim, Engkau yang maha dermawan. Jika hujan ini tidak turun, aku gak akan bisa mati. Jika hujan ini tidak ada, mungkin aku tidak bisa minum. Zikrullah, lihat alam semesta ini ya Bu. Lihat alam semesta itu langsung terarah kepada nama Allah dan sifat Allah. Jadi semua apapun menjadi zikrullah. Lihat anak-anak yang ngegandengkan ya, anak-anak yang ngegandengkan pasti jadi zikrullah kalau kita ingat sama Allah. Karena kenapa? Anak-anak itu siapa yang menggerakkannya? Allah yang menghendakinya. Oh ya Allah, ternyata anak-anak itu digerakkan oleh Engkau. Jadi kita gak akan merasa terganggu ketika kita ngaji, karena semuanya terarah kepada sifat Allah dan nama Allah. Ya Allah, betapa luar biasanya Engkau menggerakkan anak-anak itu. Jadi gitu ya, Masya Allah. Kalau kita sudah terarah semuanya tujuannya kepada Allah, kita jadi ingat kepada Allah, Masya Allah. Ketertundukan hati pada Allah, inilah disebut dengan khusyuk, menghadirkan hati. Jadi ketika ngaji, ingat sama Allah, hadir hatinya, Masya Allah. Alhamdulillah kita hadir hatinya ketika kita ngaji, ketika kita sholat, menghadirkan hati kita, ketika kita berjalan safar, jalan-jalan, ingat sama Allah, hadir hatinya, ingat sama Allah. Jadi jalan-jalan juga jadi bisa zikrullah. Jadi jalan-jalan juga jadi tafakur, jadi tadabbur. Jadi kalau misalkannya orang itu bangun di sepertiga malam itu luar biasa kayak gitu.
Siapa yang berdoa, siapa yang meminta kepada Allah, dan siapa yang memohon ampun kepada Allah, pasti akan Allah penuhi 3 hal itu. Gini sunnahnya, supaya kita nggak ngantuk ya. Kita bangun tidur nih, sunnahnya kita bersihkan mata kita dari kotoran-kotoran, kan suka ada cileh ya. Itu yang bikin ngantuk kita. Kita bersihkan mata-mata kita dari kotoran-kotoran mata. Duduk, istighfar dulu, baru doa sesudah bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Lalu ke toilet, lalu wudu, gosok gigi. Sesudah gosok, kalau bagusnya sebenarnya mandi ya, tapi nggak apa-apa kalau dingin mah nggak apa-apa, nggak usah mandi. Sikat gigi, pakai baju khusus sholat. Jadi baju khusus sholat dengan baju yang kita sehari-hari itu harus beda. Yang penting kita harus istimewa. Gini aja ya Bu ya, kita mau menghadap Pak Presiden, misalkan nih Ibu Rani ya, Ibu Rani ke istana ya, ke istana Pak Presiden ya, nanti hari Minggu. Aku dipanggil nih ke istana, berarti aku harus pakai baju bagus dong, berarti aku harus pakai parfum dong, dan aku harus wangi, harus cantik. Wah, Quran itu semangat. Dan ketika Pak Joko berbicara, didengerin dengan hikmat. Oh iya Bapak, iya. Begitupun kita dengan rajanya manusia, dengan rajanya alam semesta ini. Kita harus bersih. Jangan sampai bangun tidur kita nggak gosok gigi, mau sholat. Ini adalah sebuah kesunahan yang sangat bagus gitu ya. Kesunahan yang sangat luar biasa, yang menghadap pada Allah dengan luar biasa bersihnya di hadapan Allah. Bismillah, aku menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Itu kan luar biasa nikmatnya. Dikasih parfum, sikat gigi, terus sholat. Insya Allah dengan hal itu bisa menambah kekhusyuan kita kepada Allah. Sangat maksimal ketika menghadap kepada rajanya alam semesta ini.